Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik? Semoga hari Bunda menyenangkan dan senantiasa dilimpahkan rezeki seperti air Sam-Sam yang mengalir deras. Amin. Kali ini admin akan membacakan kisah yang berjudul Janda Muda Ketemu Bujang Lapuk. So, jangan lama-lama, let's check it out. Ayu, seorang cleaning service yang baru saja menikah beberapa bulan di usianya yang masih 19 tahun. Karena yatim piatu, Ayu membutuhkan seseorang yang bisa melindunginya. Namun walaupun dia sudah menikah, dia tetap dituntut suaminya untuk bisa membiayai kehidupannya sendiri. Karena Ayu sangat mencintai suaminya, Ayu pun mengiyakan saja. Bagi Ayu, bisa menjadi istri seorang Rama adalah sebuah cita-cita besar dalam hidupnya. Sebuah kebahagiaan tersendiri buatnya karena sebenarnya keluarga Rama tidak menyukai Ayu. Karena Ayu bekerja, jadi dia tidak menjadikan itu masalah, toh dia tetap bisa makan dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Beberapa bulan menikah, keluarga suaminya selalu menanyakan kapan Ayu akan memberikan mereka cucu. Ayu yang memang belum siap untuk hamil hanya bisa tersenyum getir. Karena jika sampai Ayu hamil lalu melahirkan, tentu dia tidak bisa lagi bekerja. Lalu siapa yang akan menafkahi dirinya yang bayinya dan bayinya nanti? Ayu tetap harus bekerja apapun keadaannya. Rama hanya mau membayar kontrakan dan membeli beberapa barang saja. Tapi untuk kebutuhan sehari-hari itu adalah kewajiban Ayu. Hingga Rama ketahuan selingkuh dan Ayu akhirnya diceraikan. Pada suatu malam di tengah derasnya hujan, Ayu sedang di jalan sendirian. Tiba-tiba ada yang membekapnya, Satria, atasan di tempatnya bekerja. Laki-laki itu bergegas membawa Ayu ke kamarnya, dan baru saja Satria hendak membaringkan Ayu di tempat tidur. Tiba-tiba mereka terjatuh bersama karena Ayu yang terus memberontak, membuat Satria kehilangan keseimbangan. Bruk! Ah! Teriak Ayu kencang. Satria buru-buru hendak bangkit berdiri namun tiba-tiba terhalang kaki Ayu hingga dia terjatuh lagi. Aduh! Ucap Satria pelan. Tria, Ayu, apa yang kalian lakukan? Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk, mari kita ikuti cerita lengkapnya. Bab pertama, kedatangan mertua. Ayu kedatangan mertuanya seperti biasa, pembahasan mereka selalu tentang anak. Ayu yang memang masih belum siap punya anak menjadi bingung. Ya sudah, karena hari sudah malam kita pulang dulu. Jangan lupa pesan Ibu Ayu, secepatnya berikan kami cucu kalau kamu ingin kita benar-benar menerima kamu sebagai menantu. Ucap Bu Hana, ibu mertua Ayu dengan ketus. Iya Bu, sahut Ayu dengan memaksakan untuk tersenyum. Hatinya mencelos mendengar ucapan ibu mertuanya itu. Ayu dan Rama mengantar kedua orang tuanya sampai ke depan pintu kontrakan mereka. Bagaimana ini Mas? Setiap kali ibu sama bapak kesini pasti nanyain aku sudah hamil apa belum. Aku takut nanti ibu semakin tidak suka denganku jika belum juga bisa memberinya cucu. Keluh Ayu pada suaminya Rama. Saat kedua orang tua Rama sudah melajukan kendaraan mereka meninggalkan kontrakan mereka. Kamu sudah kepingin banget hamil ya dek? Ayu diam saja. Aku sih sedih kasihnya sama Allah saja mas. Ya sudah tidak usah kamu pikirkan. Masalah ibu biar mas yang bicara nanti. Sekarang lebih baik kamu cepat tidur. Besok pagi-pagi sekali kamu sudah harus kerja. Kan kamu masuk jam 6, titah suaminya Rama. Iya mas, aku tidur duluan ya. Ayu terbangun saat azan subuh sudah berkumandang. Aduh, telurnya tinggal satu ini. Aku goreng ceplok saja buat mas Rama deh. Gumam Ayu, lalu menghela napas panjang. Setelah menggoreng telur, Ayu melanjutkan menggoreng nasi. Padahal suaminya senang kalau nasi gorengnya diaduk pakai telur. Tapi karena telurnya cuma satu terpaksa cuma bisa buat telur ceplok saja. Pukul 5, sarapan nasi goreng sudah siap. Ayu menghidangkannya di depan meja makan sederhana mereka. Mas, ayo bangun. Sudah pukul 5 nih mas. Belum sholat subuh kan? Sarapan juga sudah siap. Sebentar lagi aku mau berangkat kerja. Ucap Ayu. Iya, sebentar lagi. Ayu hanya bisa menatap suaminya yang kesal. Selalu seperti itu. Susah banget disuruh bangun pagi. Keluh Ayu dalam hati. Ayu lalu kembali ke dapur menyantap sarapannya sendiri. Setelah selesai, Ayu hendak bersiap-siap.
Ayu membuka dompetnya. 1 minggu lagi baru gajian. Sekarang duitku tinggal 100.000. Bagaimana ini? Apakah aku ambil tabungan saja ya? Tapi tabungan juga cuma ada 2 juta. Dek, kamu masih ada uang tidak? Tanya Rama, yang tiba-tiba sudah berdiri di belakang Ayu. Mas Rama ngagetin aja. Ah, kamu saja yang melamun. Ada uang tidak? Uang di dompetku tinggal 100.000 mas. Mas kan punya uang sendiri. Uang itu juga untuk makan kita 1 minggu masih kurang. Masa sih ATM kamu ada isinya kan? Ayu mengernyit. Bukankah kita punya ATM masing-masing? Kenapa Mas Rama tanyain ATM-ku? Ya ada mas. Mas mau pakai 1 juta. Apa? Mas mau pakai uang di ATM-ku 1 juta? Kenapa memang? Mas ini kan suami kamu. Memangnya tidak boleh pakai uang istrinya? Bukan begitu mas. Uangku sudah dipakai untuk makan kita selama 1 bulan. Masa uangku masih harus pakai untuk keperluan lain? Kamu perhitungan sama suami sendiri yuk. Ayu kaget. Tidak biasanya suaminya itu memanggil namanya. Biasanya panggil dek. Mas, kalau bukan mas yang bayar kontrakan, kamu tidak akan bisa tinggal di tempat yang nyaman seperti ini. Apa mau tinggal di rumah orang tua kamu? Kalau mau sih, mas tidak mau. Ucap Rama dengan suara tinggi. Mas, itu sudah kewajiban kamu. Aku ikut meninggikan suara. Kamu berani meninggikan suara kamu, ha? Mas yang duluan. Baru beberapa bulan menikah, kamu sudah berani melawan. Rama mencengkram lengan Ayu kasar. Sakit mas, makanya jangan melawan sama suami. Apa kamu mau mas adukan pada ibu? Ibu yang Rama maksud adalah ibunya sendiri. Rama pun melepaskan tangannya kasar. Mas, aku hanya... Belum selesai Ayu bicara, Rama sudah meninggalkannya begitu saja. Mas, tunggu. Apalagi? Kalau tidak mau ya sudah, tidak usah banyak alasan. Bukan begitu mas, uang di ATM-ku hanya sedikit. Setiap bulan aku hanya bisa menabung sedikit. Rama hanya menatap Ayu kesal lalu kembali meninggalkan istrinya itu. Mas mau kemana? Sarapannya makan sendiri sama kamu. Ayu mengusap wajahnya frustasi. Kalau suaminya sudah seperti ini, bisa dipastikan suaminya itu tidak akan pulang dan lebih memilih ke rumah orang tuanya. Kalau sudah begitu akan sulit bagi Ayu, karena kedua orang tua Rama tidak terlalu suka pada Ayu, karena menantunya itu hanya bekerja sebagai cleaning service, berbeda dengan Rama yang karyawan kantor. Baiklah mas boleh pakai uangku, ucap Ayu dengan berat hati. Kamu yakin? Tanya Rama pura-pura ragu. Yakin mas, kita ke ATM sama-sama ya. Baiklah, Rama pun segera duduk. Kok nasi gorengnya tidak ada telur? Telurnya hanya ada 1 mas, jadi aku bikin telur ceplok saja buat mas. Kamu itu, telur saja masa tidak mampu beli. Ingat perjanjian kita sebelum menikah. Iya mas, aku lupa kalau hanya sisa 1. Nanti malam masak yang enak. Mas lagi bosan juga makan telur terus. Jangan pelit-pelit sama suami. Kamu tidak mau kan kalau mas jadi kurus sejak menikah sama kamu? Beberapa bulan lagi lebaran. Apa kata saudara mas kalau melihat mas yang seperti tidak terurus? Ayu menghela napas panjang. Iya mas, Rama sudah selesai sarapan. Mereka buru-buru pergi ke ATM terdekat. Sampai di ATM, Rama langsung merampas benda itu dari tangan Ayu, lalu menarik sendiri uang setelah mengecek jumlah uang yang ada di ATM-nya. Ayu menerima ATM-nya. Mana struknya mas? Sudah mas buang ke tong sampah. Tunggu mas. Ayu pun memeriksa sisa uang dalam ATM-nya. Betapa kagetnya wanita itu saat tahu sisa saldonya hanya sisa 500.000 saja. Padahal dia tahu uang di ATM-nya ada 2 juta rupiah. Ayu langsung lemas. Ayu lalu pergi bekerja dengan tidak bersemangat. Karena Mas Rama tega mengambil lebih separuh uangku. Sampai di kantor, Ayu langsung ke lantai atas untuk absen. Setelah menempelkan sidik jarinya ke fingerprint, Ayu buru-buru turun namun tiba-tiba ada yang menabraknya. Kamu, kalau jalan itu hati-hati, ucap laki-laki berpakaian seperti satpam. Oh, maaf, Ayu lirih. Ucap Ayu lirih sembari menundukkan kepalanya. Ayu pun segera berlalu dari sana lalu pergi ke ruangan di mana karyawan cleaning beristirahat dan menyimpan barang-barang mereka. Setelah sampai, Ayu lalu menyimpan tasnya ke dalam loker.
Ayu mulai membersihkan ruangan kantor yang masih sepi. Satu persatu teman-temannya sesama cleaning service pun mulai berdatangan. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 8. Karyawan kantor pun mulai berdatangan. "Hei Yu, kenapa masih pagi begini wajahmu sudah ditekuk begitu?" Tidak apa-apa kok lah. Malah hanya menggelengkan saja melihat sahabatnya itu. Mereka lanjut bekerja seperti biasa. "Sekaligus bikinkan aku juga dong." Ayu ke pantry untuk membuat teh untuk dirinya sendiri. "Pintar Riko, teman sesama cleaning service." Sahut Ayu malas. Selalu seperti itu setiap kali Ayu ingin menikmati sedikit waktu santai dengan minum teh. Riko selalu saja minta dibikinkan juga. "Nih, kamu sudah menikah beberapa bulan ya Yu? Sudah isi belum? Bukan urusanmu." Waduh, ketus banget jawabnya. "Kamu juga kok. Laki kok tanya-tanya masalah kayak gitu?" Timpal Anggi. "Iya, makanya nikah sana." Kalian ini. Orang bertanya memangnya tidak boleh. "Tidak boleh kalau yang ditanya tidak suka." Riko menyeruput kopinya. Hingga tanda selalu segera pergi dari pantry. Ayu pun meninggalkan pantry untuk menyelesaikan pekerjaannya. 1 jam lagi waktunya istirahat, dia harus cepat. Hingga tepat pukul 12 siang, Ayu baru saja selesai mencuci alat-alat kebersihannya. Wanita itu duduk sendirian di dekat jemuran. Ayu lalu mengeluarkan sepuntung rokok dari saku celananya. "Ayu, kamu merokok lagi? Katanya mau hamil." Tanya malah kesal, sembari merampas rokok yang baru saja diisap Ayu, lalu membuangnya ke got. Entah sejak kapan sahabatnya itu ada di sana. Ayu bangkit, lalu menatap marah ke arah Maya. "Kamu apa-apaan sih, La? Kamu pikir rokok itu tidak beli pakai duit? Justru itu karena rokok itu beli pakai duit, jadi lebih baik kamu tidak usah merokok lagi. Jadi kamu tidak perlu keluar duit untuk membeli barang haram itu. Duitnya bisa dikumpul." Ucap Maya. "Sok tahu kamu. Yuk, ke kantin yuk." Ayu hanya menoleh sembari menggeleng cepat. Malah menghela napas kasar menatap kepergian sahabatnya itu. Mata Ayu mulai berkaca-kaca. Andai Mas Rama mau menafkahiku seperti istri-istri yang lain. Tentu aku sangat siap untuk hamil dan bisa berhenti kerja saat kehamilan sudah besar saja. Ayu membatin. Menjelang sore tepat pukul 3 sore, Ayu dan teman-temannya si pagi bersiap untuk pulang. "Yuk, suami kamu kerja pulang pukul 5 kan?" Tanya Cindy. Kenapa? Ngebakso yuk. Aku mau langsung pulang aja." "Ngebakso, makan siang saja aku tahan lapar," ucap Ayu dalam hati. Saat ini dia ingin cepat sampai ke rumah. Dia ingin makan di rumah saja, walau di rumah juga tidak akan ada yang bisa dia makan. Berharap suaminya sudah masak nasi saja, itu sudah cukup. Ayu akan ke warung untuk membeli telur sama kerupuk saja. Ayu melajukan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi. Perutnya terasa sangat lapar dan tubuhnya gemetar. Ayu mampir sebentar di warung dekat rumahnya untuk membeli telur 1/2 kilo, kerupuk dan mie instan 2 bungkus. Setelah membayar belanjaannya, Ayu langsung pulang ke kontrakannya. "Mas Rama tidak masak nasi," keluh Ayu menarik nafas panjang. Untung saja dia tadi beli mie instan, jadi segera saja Ayu masak mie instan plus telur. Kalau ada suaminya, pasti suaminya itu akan protes kalau tahu Ayu masak mie instan pakai telur. Ayu menyantap mie instannya dengan lahap. Hanya beberapa menit saja mangkuk di hadapannya sudah kosong. Alhamdulillah, perlahan Ayu merasa tubuhnya sudah tidak lagi gemetar. Setelah selesai mandi, Ayu kembali ke dapur. Tadi pagi Mas Rama minta dimasakin makanan yang enak. Uangku saja sudah dia habiskan. Biarlah aku masak telur saja. Telur rebus aku bumbuin kare. Itu saja sudah enak kok, ucap Ayu dalam hati. Jarum jam sudah menunjukkan hampir angka 6. Setelah sholat maghrib, Ayu menunggu di ruang tamu. Beberapa menit kemudian terdengar suara sepeda motor Rama di luar. Mas Rama sudah pulang. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Mas mau langsung mandi, ambilkan handuk dan pakaian ganti." "Masak apa? Mas lapar banget." "Ayu masak kare Mas." "Wah, sudah lama kamu tidak masak kare, pasti enak banget." Ayu tersenyum lalu membuka tudung saji. "Mana karenya?" "Ya ini karenya Mas." "Apa? Kamu bilang kare kok telur?" "Iya, kare telur Mas." "Brak." Rama menggebrak meja membuat Ayu terperanjat. "Kamu mau menipu ya?
Yang namanya kare itu ayam bukan telur, ucap Rama emosi. Kan telur juga bisa dimasak kare, Mas. Kamu bikin selera makan hilang aja. Telur terus tiap hari. Kalau tidak telur, tahu, tempe, ikan asin. Bosan tahu. Mas Rama, mau kemana? Tanya Ayu lalu bergegas menyusul suaminya. Mau makan di luar? Itu kare kamu habisin saja sendiri. Bisa bisulan makan telur terus. Dasar istri tidak sayang suami. Brak. Ayu memegangi dadanya yang mulai terasa sesak. Hari mulai beranjak malam. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Kare telur yang Ayu masak bahkan tidak ada yang makan. Karena Ayu pun jadi tidak berselera untuk makan karena sikap suaminya. Ayu, masukkan kari telur itu ke dalam kulkas. Satu pintu yang suaminya dapat beli bekas punya kakaknya. Ayu lalu duduk di sofa satu ruang tamu, berharap suaminya pulang. Ada beberapa kali Ayu mencoba menelpon suaminya itu namun tidak juga diangkat. Pesan pun tidak dibalas. Beginikah rasanya mencintai seseorang dengan berlebihan? Apakah aku yang salah atau Mas Rama yang ternyata tidak mencintaiku? Sepertinya hanya aku saja yang selama ini menunjukkan rasa cinta padanya. Sedangkan Mas Rama biasa saja, ucap Ayu dalam hati. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Mas? Rama langsung masuk ke kamar mereka. Ayu mengikuti dari belakang. Mas ngantuk? Ayu terpaku di tempatnya berdiri. Biasanya suaminya itu akan menyambut lalu mereka akan menghabiskan malam panjang. Namun kali ini sikapnya begitu dingin. Mungkin Mas Rama masih marah pada aku, ucap Ayu dalam hati. Ayu pun menyusul naik ke atas tempat tidur. Pagi hari seperti biasa. Setelah mandi dan sholat subuh, Ayu mulai sarapan. Suaminya sering minta dibuatkan nasi goreng, jadi Ayu membuatkan satu piring nasi goreng untuk suaminya saja. Karena Ayu akan makan kari telur yang semalam dia masak. Daripada dibuangkan sayang, batin Ayu. Mas, nasi gorengnya sudah aku siapkan. Aku bikinkan kopi juga. Malam ini Mas lembur jadi kamu tidak usah tunggu. Iya Mas. Ayu lalu membereskan meja makan lalu mencuci piring kotor. Loh, Mas Rama sudah pergi tapi kok tidak pamit dulu? Ucap Ayu dalam hati. Ayu pun bergegas naik ke atas sepeda motornya. Ayu melajukan sepeda motornya dengan kecepatan lumayan tinggi karena dia sudah sedikit telat. Baru saja Ayu berbelok, dari jauh Ayu melihat sepeda motor suaminya terparkir di depan sebuah minimarket. Untuk lebih meyakinkan, Ayu mendekati sepeda motor suaminya dengan jarak beberapa meter. Dan benar saja itu memang sepeda motor suaminya. Ayu hafal betul. Ngapain ya Mas Rama mampir ke minimarket? Mungkin ada yang dia beli. Ayu meninggalkan begitu saja suaminya tanpa sempat untuk masuk ke dalam minimarket. Karena takut telat sampai ke kantor tempat dia bekerja. Saat Ayu baru saja selesai absen, lagi-lagi Ayu hampir menabrak laki-laki berpakaian seragam satpam. Tapi Ayu yakin laki-laki itu tidak bekerja di kantor yang sama dengannya. Mungkin hanya gedung tempat mereka bekerja saja yang sama. Ayu bekerja seperti biasa. Dia sedikit pendiam hari ini. Kamu tidak ke kantin yuk. Kita tungguin ternyata di sini. Aku belum lapar. Kruk, tiba-tiba terdengar bunyi dari arah perut Ayu. Itu perut siapa yang bunyi? Perut bunyi bukan berarti lapar. Itu angin karena aku ngopi. Aku ada rezeki hari ini. Aku traktir kamu dan malah. Tapi tidak ada tapi-tapian, tegas Anggi. Mereka pun segera pergi ke kantin. Entah harus malu atau bersyukur menerima ajakan Anggi. Ayu akhirnya memesan makanan yang murah saja, tidak mau memanfaatkan kebaikan Anggi. Yuk, aku kan tidak membawa sepeda motor karena dipakai ayahku. Boleh tidak aku nebeng sama kamu? Nanti aku beliin bensin, tanya malah. Kamu apa-apaan sih? Kalau mau ganti bensin kamu naik Gojek aja. Dih, jangan marah dong. Terserah kamu deh, asal aku diantar. Kamu tahu kan aku trauma naik Gojek. Cepetan naik, Tita Ayu. Ayu lalu mengantarkan malah terlebih dahulu ke rumahnya. Lagi pula tadi pagi suaminya bilang kalau akan lembur, jadi tidak masalah kalau dia juga pulang telat karena mengantar malah pulang. Kebetulan rumah malah melewati rumah mertua Ayu. Ayu ingin mampir ke rumah mertuanya itu. Yu, itu rumah mertua kamu. Kok rame ya? Ayu langsung menoleh dan ternyata benar. Di depan rumah mertua Ayu terparkir satu mobil dan 2 buah sepeda motor. Itu mungkin mobil kakak iparnya.
Ayu mengernyit saat melihat ada sepeda motor milik suaminya yang juga terparkir di sana. Iya, jawab Ayu gugup. Rasa heran dan bingung menyelimuti hatinya. Bukankah Mas Rama bilang mau lembur hari ini, kok ada di rumah Mama ya? Apa sepeda motornya dipinjam adiknya? Tapi kok ramai? Apa lebih baik aku cari tahu ke sana ya? Ayu membatin. Setelah mengantar Mala sampai di rumahnya, Ayu kembali melajukan sepeda motornya. Dia lalu memarkirkan sepeda motornya di bawah pohon yang tak jauh dari rumah mertuanya. Perlahan Ayu melangkahkan kakinya menuju rumah mertuanya. Pintu terbuka lebar dan banyak sandal dan sepatu yang di teras. Terdengar canda tawa beberapa orang dari dalam rumah. Ada suara anak kecil juga, mungkin anak dari kakak suaminya. Ada apa ini? Gumam Ayu. Tiba-tiba Ayu merasa jantungnya berdetak kencang. Dengan sedikit ragu Ayu kembali melangkah. Mika, seneng banget deh sama hadiahnya Om Rama. Terdengar suara anak kecil berkata dengan riang. Iya, sama-sama Mika sayang, terdengar suara dari Rama, suami Ayu. Kamu sering-sering saja belanjain kita sebanyak ini Ram, lagi banyak duit ya. Ah, biasa saja Kak. Gaji Rama itu gede loh Risa, dia sudah jadi manajer. Suara dari ibu mertua Ayu. Wah, manajer hebat, tapi percuma juga manajer kalau cuma punya istri cleaning service. Suara ibu mertua Ayu kembali terdengar. Tidak masalah Bu, biar cleaning service, tapi Ayu tidak banyak menuntut. Justru Ayu yang membiayai hidup aku dan juga dirinya sendiri. Rama tidak pernah memberikan gaji Rama padanya. Rama terkekeh. Loh, masa? Tentu saja Kak, Ayu itu terlalu cinta sama aku. Wah, hebat kamu. Jadi uang gaji kamu utuh dong. Gaji manajer kan besar. Ah, cuma 7 juta saja kok, hanya perusahaan kecil. Benar-benar bodoh istri kamu itu Ram. Tapi untung juga ya punya istri yang bodoh. Lagi pula Ayu juga cantik dan seksi kan. Dan Rama dari dulu memang menyukai wanita yang cantik dan seksi. Dulu iya Kak, entah sekarang wajahnya terlihat kusam. Aku kadang malas lihat dia, tubuhnya saja yang masih seksi. Itu karena dia belum pernah melahirkan. Ah, aku tidak mengharapkan dia hamil daripada nanti tubuhnya menjadi tidak lagi seksi. Rama terbahak. Mendengar obrolan orang di dalam membuat dada Ayu menjadi sesak. Ayu langsung masuk saja ke rumah mertuanya tanpa permisi lagi, membuat satu keluarga itu kaget menatap ke arah Ayu dengan mata membulat. Ayu? Tanpa bisa ditahan, air mata jatuh begitu saja di pipi Ayu setelah menatap satu persatu anggota keluarga suaminya. Namun, tiba-tiba Rama berdiri lalu mengejarnya. Ayu, tunggu! Ayu diam saja dan tidak membalas tatapan suaminya. Kamu kenapa pergi? Sejak kapan sampai di sini? Ayu menepiskan tangan suaminya lalu berlari menuju sepeda motornya. Ayu, teriak Rama, namun Ayu tidak menghiraukan panggilan suaminya. Rama hanya berdiri di depan teras tanpa berniat mengejar istrinya itu. Rama, istrimu sudah pergi. Rama kembali masuk ke dalam rumahnya lalu duduk di sofa. Istrimu marah ya, kok langsung pergi begitu saja? Ya, begitulah istrinya Rama, tidak ada sopan santunnya. Datang tidak salam, pergi tidak salam. Rama menghela nafasnya. Biarkan saja, Ayu itu kan cinta mati sama aku. Nanti juga tidak marah lagi, sering seperti itu. Aku yang salah tapi dia yang minta maaf. Sementara itu, Ayu pulang ke kontrakan mereka. Wanita itu menumpahkan tangisnya di atas bantal. Setelah puas, dia lalu pergi mandi lalu sholat. Ayu mengadukan kesedihannya pada sang pemilik hidupnya. Ayu menyimpan lagi alat sholatnya. Iseng dia memeriksa lemari pakaian suaminya. Di ujung bawah pakaian yang jarang dipakai dengan alasan sudah jelek, Ayu menemukan beberapa kertas. Ternyata kertas itu adalah struk ATM. Ayu melihat beberapa dana yang ditarik suaminya cukup banyak. Ada yang sampai 6 juta dan paling sedikit 100.000 saja. Kenapa Mas Rama sampai hati mengambil uang di ATM-ku hingga lebih separuh? Untuk apa uang itu? Sedangkan uangnya sendiri lebih banyak dari uangku. Memikirkan hal itu membuat Ayu kembali menangis hingga wanita itu tertidur. Entah sudah berapa lama dia tertidur. Tiba-tiba Ayu merasakan gerakan di atas tempat tidur. Ayu membalik badan lalu membuka matanya. Ternyata suaminya yang baru saja naik ke atas tempat tidur. Ayu pun kembali membalik badan dan membelakangi suaminya. Bahkan meminta maaf pun tidak. Mas Rama sama sekali tidak peduli dengan perasaanku. Ayu membatin.
Ayu terbangun saat mendengar suara azan subuh berkumandang. Wanita itu lalu pergi mandi dan sholat subuh. Setelah itu Ayu pergi ke dapur karena merasa sangat lapar. Ayu memeriksa persediaan beras, ternyata sudah habis. Dia ingat masih ada 1 bungkus mie instan yang dia beli waktu itu. Ayu pun memasak mie instan dengan telur. Kebetulan telur masih sisa 1 butir. Ayu makan dengan lahap. Setelah makan, Ayu segera mencuci piring. Baru saja Ayu selesai mencuci piring, suaminya terlihat baru saja masuk ke kamar mandi. Beras dan telur habis. Biar saja Mas Rama tidak bisa makan, toh uangnya banyak. Biar dia beli sendiri, Ayu membatin. Ayu bersiap hendak pergi kerja saat terdengar suara keras dari dapur. Brak, mana nasi goreng? Beras dan telur tidak ada. Ya beli. Ayu mengangkat sudut bibirnya. Setelah ketahuan bohong dan mengambil lebih separuh uang dari ATM-ku, Mas masih bisa bersikap seperti ini. Kita cari makan masing-masing. Aku tidak akan mau lagi menanggung makan suami zolim sepertimu, Mas. Ayu, bentak Rama. Kenapa? Mas tidak terima. Yang seharusnya marah itu aku, Mas. Halah, kamu kan masih punya uang. Iya, untuk Mas habiskan dan uang Mas utuh. Iya. Siapa yang bayar kontrakan dan beli isinya kalau bukan Mas? Kamu benar-benar, Mas. Ayu bergegas keluar. Mau kemana kamu? Sebelum sarapan Mas siap, kamu tidak boleh kemana-mana. Namun Ayu tidak menggubris ucapan suaminya. Rasa kecewa pada suaminya semakin besar saja. Entah laki-laki seperti apa yang sudah dia nikahi. Ayu bergegas naik ke sepeda motornya. Rama masih berteriak dalam rumah kontrakan mereka. Namun Ayu malah melajukan sepeda motornya meninggalkan halaman rumah. Kurang ajar, sekarang sudah berani dia. Aku harus mencari cara supaya dia kembali seperti dulu. Rama tampak berpikir keras. Sampai di gedung tempat dia mencari nafkah, Ayu bekerja seperti biasa. Menjelang siang, saat Ayu baru saja selesai mencuci dan menjemur kain yang dia pakai untuk mengepel, tiba-tiba Ayu merasakan perutnya terasa kembung dan juga perih. Rasa tidak nyaman dalam perutnya terus menjalar ke kepala. Rasanya Ayu tidak sanggup untuk berdiri karena pandangan matanya juga mulai kabur. Bruk, Ayu jatuh pingsan. Tak ada seorang pun di sana. Wanita itu terjatuh di lantai hingga beberapa menit dan belum juga sadar. Hingga seseorang lewat tak jauh dari sana lalu tanpa sengaja menoleh ke arah di mana Ayu tergeletak tak berdaya. Bergegas mendekati Ayu, lalu menoleh ke kiri kanan hendak mencari bantuan. Namun setelah beberapa menit belum juga ada yang lewat, Ayu pun dibopong pergi dari sana. Setelah beberapa puluh meter barulah terlihat beberapa orang. Ada apa? Siapa itu? Saya tidak tahu, sepertinya karyawan cleaning service, jawab laki-laki yang membopong Ayu. Oh, itu kan Ayu. Ayu siapa? Ayu, karyawan cleaning service dari PT Sinar. Ya sudah, kita bawa ke kantornya saja. Beberapa orang ikut mengantar Ayu. Sampai di kantor, Ayu diberikan minyak kayu putih untuk memulihkan kesadarannya. Ayu, kamu kenapa? Kok aku bisa di sini? Kamu tadi pingsan lalu ada yang membawa kamu ke sini. Aku pingsan. Iya, kamu pingsan. Kamu sakit ya? Kamu pucat banget, Yu. Aku tidak apa-apa kok, lah. Aku hanya kecapean. Ya sudah, kamu pasti belum makan siang kan? Kita ke kantin yuk. Aku tidak lapar. Tidak lapar. Sudah siang ini waktunya istirahat makan siang. Masa tidak lapar? Ayo. Malah menarik pelantangan Ayu. Beneranlah aku tidak lapar. Ya sudah, kamu istirahat saja di sini. Jangan kemana-mana. Nanti aku kesini lagi. Malah lalu keluar dari kantor. Ayu kembali berbaring. Rasa tidak nyaman di perutnya masih terasa. Apa aku lapar ya? Perih banget perutku. Tapi gajian masih beberapa hari lagi. Aku harus berhemat dan mulai sekarang aku harus lebih berhemat lagi. Mas Rama biar makan pakai uangnya sendiri. Jangan sampai aku dibodohinya lagi, ucap Ayu dalam hati. Setelah menunggu beberapa menit, malah datang membawakan Ayu makanan. Mau tidak mau, Ayu pun menghabiskan makan yang dibawakan oleh sahabatnya itu. Karena selain lapar, tubuhnya juga sangat lemas. Kalau kamu sedang sakit, lebih baik pulang saja yuk. Tapi Pak, saya kan sudah kerja setengah hari. Kan sayang kalau masih dipotong gajinya. Kamu ini masih saja mikirin gaji. Ayu tersenyum masam. Uang itu sangat penting untuk orang seperti aku ini, Pak. Punya uang saja makan harus hemat. Bagaimana kalau sampai tidak punya uang? Bisa-bisa aku nggak makan, ucap Ayu dalam hati.
Ayu merasa bingung dan khawatir. Lanjut kerja tapi badannya tidak sanggup. Tapi kalau pulang, rugilah gajinya akan dipotong. Namun akhirnya Ayu memutuskan untuk pulang. Toh atasannya juga yang memberikannya izin untuk pulang. Saat Ayu pulang ke kontrakan, dia merasa syok melihat suaminya sedang bersama seorang perempuan di dalam rumah. Perasaan Ayu campur aduk antara marah, sedih, dan kecewa. Dia tidak pernah menduga bahwa suaminya akan melakukan hal seperti ini. Ayu merasa terluka dan merasa bahwa kepercayaannya telah dia hianati. Dia merasa seperti dunianya runtuh dan tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ayu merasa sangat terpukul oleh kejadian ini dan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Namun dalam keadaan yang sulit ini, Ayu mencoba untuk tetap tenang dan berpikir jernih. Dia menyadari bahwa dia harus menghadapi masalah ini dengan kepala dingin dan mencari solusi yang terbaik bagi dirinya. Ayu memutuskan untuk berbicara dengan suaminya dan mencoba memahami apa yang sedang terjadi. "Mas Rama." Ayu berdiri di depan pintu. Tentu saja kehadiran Ayu mengagetkan suaminya. "Ayu, siapa dia, Mas? Kok kamu sudah pulang?" "Aku sakit, makanya aku pulang." "Dan ternyata begini ya, Mas. Dia teman lama Mas. Dia sedang mengalami masalah pribadi. Mas hanya membantu saja dan tidak ada hubungan romantis di antara kami." Maaf, Mbak. Saya memang hanya berteman saja dengan Mas Rama. Kalau begitu saya pulang dulu. Sekali lagi maaf ya, Mbak." Ayu yang masih tidak enak badan hendak pergi ke kamarnya untuk istirahat. Namun Rama memintanya untuk masak. "Karena kamu sudah pulang, ayo sana masak. Aku lapar." Ayu tidak memiliki uang, menolak untuk memasak. "Maaf Mas, uangku habis, jadi nggak bisa masak." Hal ini membuat Rama marah dan membanting barang. "Apa kamu bilang? Tidak punya uang? Dasar pembohong." "Aku benar-benar gak punya uang, Mas. Ini saja aku pulang cepat karena sakit." "Alasan sakit segala. Kamu itu memang istri yang tidak bisa menyenangkan suami." Ayu mengepalkan tangannya kuat. Ingin rasanya dia berteriak, namun tubuhnya benar-benar lemas. Perutnya juga masih terasa perih. Memang akhir-akhir ini makannya berkurang dan juga tidak sehat. Setelah lelah marah-marah, Rama merasa perlu untuk pergi dari rumah sejenak untuk menenangkan diri. Dia langsung menghubungi teman perempuannya yang tadi. Rama dan perempuan itu bertemu di sebuah kafe di tengah kota. "Mas Rama, Cynthia, apa kamu sudah lama datang?" tanya Rama lembut. "Baru saja kok, Mas." Mereka lalu duduk berhadapan, saling memandang dengan penuh pengertian. Rama pun mulai menceritakan semua kekesalannya tentang istrinya, Ayu. Perempuan itu mendengarkan. "Jadi benar ya kata ibunya, Mas, kalau si Ayu itu bukan istri yang baik." "Iya, begitulah, tapi Mas Rama akan terus bersabar dengan Ayu." "Entahlah, Mas bingung." Cynthia memegang tangan Rama lalu menatap laki-laki itu penuh arti. "Kenapa Mas harus bingung? Kapanpun Mas butuh aku akan selalu ada buat Mas. Masakin Mas setiap hari juga aku mau." "Benarkah? Beruntungnya nanti yang jadi suami kamu, Sin," ucap Rama seraya mengusap wajah Cynthia. Tanpa diduga, malah teman kerja Ayu yang kebetulan saja sampai di kafe itu melihat Rama sedang bersama Cynthia. Kurang ajar si Rama, padahal Ayu kan sedang sakit. Bisa-bisanya dia mesra-mesraan dengan perempuan lain. Kekecewaan semakin melanda hati Mala saat melihat Rama dan perempuan itu semakin mesra, layaknya dua orang yang sedang dimabuk asmara. Melihat Rama bersama wanita lain dengan sikap mesra membuat Mala merasa kalau Ayu dikhianati. Kekecewaan Mala semakin dalam ketika dia menyadari bahwa Ayu sahabatnya tidak mengetahui perselingkuhan ini. Mala merasa terjebak dalam dilema antara mengungkapkan kebenaran kepada Ayu atau membiarkan Ayu tetap bahagia dengan ketidaktahuan tentang perselingkuhan suaminya. Mala merenungkan apa yang harus dia lakukan. Dia tahu bahwa mengungkapkan kebenaran akan menyebabkan rasa sakit dan kehancuran dalam hubungan Ayu dan Rama. Mala memutuskan untuk berbicara dengan Ayu dan mengungkapkan kebenaran kepada sahabatnya itu, meskipun dia tahu bahwa ini akan menyebabkan rasa sakit dan kehancuran. Dalam perjalanan menuju rumah Ayu, Mala merenungkan tentang arti persahabatan dan kejujuran. Dia menyadari bahwa sebagai teman, dia memiliki tanggung jawab untuk mendukung dan melindungi Ayu. Ketika Mala tiba di rumah Ayu, dia dengan hati-hati mengungkapkan kebenaran kepada Ayu. Ayu terkejut dan hancur mendengar pengakuan Mala. "Apa kamu yakin, La? Aku melihat mereka berpegangan tangan dengan mesra, Yu. Perempuan itu juga terlihat manja pada suami kamu." Ayu terdiam.
Kepalanya semakin pusing. Namun Ayu juga berterima kasih kepada Mala. Keputusan Mala untuk mengungkapkan kebenaran kepada Ayu telah membuka jalan bagi Ayu untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dan menghadapi perselingkuhan suaminya, meskipun prosesnya mungkin sulit dan menyakitkan. Mala terus menghibur Ayu supaya teman kerjanya itu tidak terlalu bersedih. Kamu jangan sampai terpuruk, Yu. Ingat, hidup kamu masih panjang, kamu masih muda. Jangan sampai kamu hidup hancur karena laki-laki seperti si Rama. Kamu tenang sajalah, aku tidak akan sedramatis itu kok. Insya Allah aku kuat. Alhamdulillah, aku senang mendengarnya, Yu. Oh iya, bagaimana kalau kamu pura-pura saja tidak tahu tentang perselingkuhan suami kamu? Kamu tunggu waktu yang pas, karena aku kan tidak membawa bukti apa-apa selain dari bercerita saja. Kalau kamu langsung mengatakan pada suami kamu, takutnya dia hanya akan menganggap itu fitnah. Sepertinya yang kamu bilang itu benar lah. Mas Rama itu pandai memutarbalikkan fakta. Dia sangat pandai bersilat lidah, supaya dia tidak terlihat bersalah. Makanya itu kamu cari bukti dulu sampai dia tidak bisa mengelak lagi. Tapi kan kamu sekarang sedang sakit. Lebih baik kamu pikirkan kesehatan kamu dulu. Tidak usah mengerjakan apa-apa di rumah. Kalau mau makan nanti aku anterin. Terima kasih lah, aku masih ada tabungan kok walau sedikit. Tapi kamu juga harus makan makanan yang sehat dan bergizi, Yuk. Jangan hanya masak telur goreng saja. Iya, kamu benar, tapi aku sementara ini, selama aku sakit, telur goreng juga sudah cukup kok. Kalau aku sampai masak seperti yang kamu bilang, nanti enakan Mas Rama dong. Sudah nggak pernah nafkahin aku, makan dari uangku. Pakai selingkuh lagi. Ya sudah, kalau kamu butuh apa-apa, hubungi aku ya. Aku akan selalu ada untukmu, Yuk. Terima kasih lah. Kamu memang sahabat terbaikku. Kedua sahabat itu lalu berpelukan. Ini tadi aku beli di luar untuk kamu makan malam. Aku pulang dulu ya, takut suami aku keburu pulang. Pamit Mala seraya menyimpan bungkusan makanan di atas meja. Iya, terima kasih lah. Kamu memang terbaik. Malam harinya, pukul 9, Rama pulang entah dari mana. Ayu tidak memperdulikan laki-laki itu. Wanita muda itu hanya terus berbaring di tempat tidur. Tadi sebelum tidur dia sudah sempat makan makanan yang dibawakan oleh Mala. Masih tidur juga kamu? Ayu pura-pura tidak mendengar dan terus melanjutkan tidurnya. Dasar istri pemalas. Suami pulang bukannya disambut malah tidur terus. Melihat suaminya keluar dari kamar, Ayu buru-buru bangun lalu mengintip keluar. Setelah memastikan suaminya masuk ke dalam kamar mandi, Ayu bergegas memeriksa barang-barang suaminya itu. Di dalam dompet, Ayu melihat beberapa lembar uang berwarna merah, mungkin lebih dari 2 juta. Wanita itu menggeleng-gelengkan kepala. Banyak uang begini tapi buat makan sendiri saja pelit banget. Aku ambil 3 lembar, semoga saja Mas Rama tidak tahu. Gak dosa juga kan ambil uang suami yang pelit. Toh ada hak aku di dompet ini, ucap Ayu dalam hati sembari tersenyum getir. Setelah itu, Ayu memeriksa semua isi dompet Rama. Ternyata ada bekas nota di sebuah restoran yang memang tadi dikatakan oleh sahabatnya. Ternyata kamu benar-benar selingkuh, Mas. Awas kamu. Tak lama, terdengar suara pintu kamar mandi terbuka. Ayu buru-buru merapikan kembali barang-barang suaminya lalu bergegas naik ke tempat tidur. Rama masuk ke dalam kamar mereka. Melihat istrinya yang masih tertidur membuatnya semakin kesal. Punya istri tapi rasa seperti duda saja aku ini. Sepertinya menjadi duda itu lebih menyenangkan ya. Aku bisa bebas tanpa ikatan dan tidak pusing memikirkan istri yang tidak tahu diri. Kalau kamu mau jadi duda silahkan Mas. Aku pun dengan senang hati kau jandakan. Ayu membatin. Sudah 2 hari Ayu tidak bekerja. Dia selalu bermalas-malasan di rumah. Dan itu semakin membuat Rama kesal. Ayu tahu namun pura-pura tidak tahu dengan terus menunjukkan kalau dia sedang sakit. Walau kadang berharap mendapat perhatian dari suaminya yang jelas tidak mungkin. Dia akan makan saat suaminya sudah pergi. Pagi itu Ayu mulai merasa benar-benar sehat setelah beberapa hari sakit. Dia berencana pergi bekerja seperti biasa. Wanita itu bangun lalu bersiap-siap. Namun suaminya yang merasa lapar marah-marah karena Ayu tidak mau memasak sarapan. Kamu masih mau jadi istri aku tidak, Yu? Kenapa memangnya? Jadi istri yang sopan sama suami. Durhaka kamu. Kalau aku Mas sebut durhaka, lalu Mas apa? Kurang ajar kamu. Selalu menjawab kalau dibilangin. Rama mengangkat tangannya ke udara dan hampir saja menyentuh pipi Ayu. Ayo Mas, kok berhenti? Rama meremas tangannya kuat hingga jari-jarinya memutih.
Setelah terjadi pertengkaran yang memicu emosi, Rama memutuskan untuk pergi dari rumah. Yang merasa lebih sedih dan terluka adalah Ayu. Wanita itu hanya bisa menangis. Meskipun hatinya hancur karena pertengkaran dengan Rama, Ayu tidak membiarkan dirinya terjebak dalam kesedihan yang berkepanjangan. Dia memilih untuk tidak terus-menerus meratapi nasibnya, melainkan memilih untuk fokus pada dirinya sendiri dan memperbaiki hidupnya. Ayu memilih untuk mengambil langkah berani dengan pergi bekerja. Dia ingin mengumpulkan uang sebanyaknya sebelum status janda dia sandang. "Kamu sudah sehat, Mbak?" tanya Wanto, teman sesama cleaning service. Ayu mengangguk. "Insya Allah Mas Wanto, doakan ya." "Alhamdulillah, kalau nggak kerja kita nggak bisa makan," sahut Wanto lagi. "Anda benar Mas Wanto," ucap Ayu dengan bersemangat. "Kamu semangat banget Yu, seperti baterai yang baru saja diisi full." "Wah, pasti suaminya yang bikin bersemangat ya nih." Dasar belum nikah saja sok tahu," seru Wanto. Sabar dulu nikahnya, mau ngumpulin berlian dulu nih," sahut Adit. Ayu hanya geleng-geleng kepala. Tiba-tiba malah datang. "Ayu, kamu kok sudah kerja lagi?" "Alhamdulillah berkat doa kamu lah, aku juga sangat merindukan pekerjaan dan kalian semua tentunya." "Alhamdulillah, aku ikut senang Yuk." Mereka pun kembali bekerja seperti biasanya. Hubungan Ayu dan Rama semakin dingin, namun itu justru membuat Ayu merasa bebas. Dia tidak perlu lagi memasak dan melayani suaminya itu. Pagi ini Ayu hanya masak mie instan untuk dirinya sendiri, sementara suaminya masih tidur pulas. "Ayu, mana Rama?" tanya mertua Ayu tiba-tiba datang. "Mas Rama masih tidur, Bu." "Kamu makan mie instan? Buat Rama mana? Kamu gak masakin dia?" "Uang Ayu habis, Bu. Ini saja Ayu cuma bisa makan mie instan. Bisa kurus anak saya punya istri seperti kamu." Ayu hanya tersenyum kecil. "Malah senyum-senyum saja. Diceraikan sama Rama baru tahu rasa kamu. Dulu saja ngemis-ngemis cinta sama anak saya, padahal nggak saya restui." Iya Bu," jawab Ayu yang masih santai lantas menenggak minumnya hingga hampir tandas karena tenggorokan tercekat karena mendengar suara omelan ibu mertuanya itu. "Tunggu saja ya, kamu pasti akan diceraikan oleh anak saya." "Ibu dan anak sama saja," gumam Ayu lantas membereskan bekas makanannya. Setelah itu Ayu bersiap hendak pergi bekerja. "Sudah siapin sarapan buat Mas belum? Kamu itu ya asal berangkat saja. Bahan masakannya masih di warung Mas, jadi aku nggak bisa masak." "Kenapa kamu nggak beli? Aku nggak punya uang lagi Mas." "Ah, bohong kamu. Untuk apa aku bohong? Aku tadi saja cuma makan mie instan. Mas beli sendiri saja kan punya uang." "Semakin hari semakin menyebalkan kamu Yuk. Makin melawan pula sama suami kamu." "Maaf Mas, kalau mau ajak ribut nanti saja, aku keburu telat berangkat." Rama mengepalkan tangannya kuat, tidak terima dengan istrinya yang kini sudah mulai berani padanya. Sampai di tempat bekerja, Ayu langsung menyimpan barang-barangnya dalam loker. Lalu, seperti biasa briefing pagi. Kali ini Ayu mendapat tugas di lantai atas, di mana ruangan bos besar berada. "Ayu, kamu gak apa-apa kan sendirian di atas?" "Ya mau bagaimana lagi dapatnya di sana," sahut Ayu santai dan segera pergi mumpung pemilik ruangan belum datang. Hampir 2 jam pekerjaan Ayu belum selesai. Beruntung sekali bosnya itu sering datang di atas pukul 9. Setelah selesai, Ayu pun segera merapikan alat kerjanya lalu turun ke bawah. "Yuk, ada supervisor baru loh." "Oh ya, jadi supervisor yang lama beneran berhenti?" "Iya, kan Bu Ratna sedang hamil muda. Suaminya minta dia berhenti karena mereka kan menunggu kehamilan Bu Ratna itu sudah sangat lama sekali, takut terjadi apa-apa." "Iya juga sih, jangan sampai hanya demi pekerjaan terjadi apa-apa dengan kandungannya." "Iya, makanya itu. Sekarang digantiin, tapi kali ini supervisornya laki-laki. Tapi sudah dewasa banget. Katanya usianya 33 tahun, single dan tampan lagi." Kenapa?" "Naksir," ucap Ayu. "Aku penasaran banget sama dia. Dia dingin banget orangnya. Tadi aku sempat ketemu sebentar." Sekarang seleranya duda nih. Dia masih bujang loh Yuk." "Hah, masa? Kirain duda." "Bujang tinting," bisik Mala. Tiba-tiba laki-laki yang sedang mereka bicarakan lalu lewat menatap Ayu dengan tatapan yang sulit diartikan. Ayu dan Mala sontak diam. Mala menggigit bibirnya. "Itu loh Yuk, supervisor yang aku ceritain."
Hah, yang bener, malah menganggukkan kepalanya. Dia dengar gak yuk? Ayu mengendikan bahunya. Mana tahu, kamu tuh. Dengar juga ya, biarin aja. Ih, nanti kalau dia marah bagaimana? Buktinya dia gak marah kan tadi? Sudah ah. Kerja lagi, nanti dia justru marah kalau tahu kita terus saja bergosip. Ucap Ayu lalu mulai kembali bekerja, menyiapkan alat kerjanya. Kali ini dia akan membersihkan ruangan meeting. Hingga waktu sudah sore, sudah waktunya mereka pulang kerja. Yuk, aku ngojek lagi sama kamu ya. Ayahku gak bisa jemput lagi, ucap Mala. Iya, ayo. Tapi kamu gak buru-buru kan? Aku mau beli sembako dulu di toko grosir depan gang rumahku. Lumayan murah, santai saja, ayo. Sampai di grosir, Mala pun membeli sembako yang dia butuhkan. Kamu gak beli yuk? Enggak ah, di kontrakan masih ada. Oh ya sudah. Ini buat kamu yuk, ucap Mala seraya mengulurkan kantong plastik ke tangan Ayu. Apaan sih lah, buat kamu saja. Ayolah yuk, hanya cemilan murah kok. Lah, mending buat adik kamu deh. Aku sudah tua gak doyan ngemil. Yuk, nanti aku gak mau lagi deh minta antar sama kamu. Ya sudah, sekali ini saja ya. Aku gak mau loh setiap antar kamu mesti dibeliin sesuatu. Jarang-jarang juga kan. Terima kasih ya, hati-hati di jalan. Iya, sama-sama, terima kasih. Aku pulang dulu, pamit Ayu. Setelah mengantar Mala, Ayu melajukan sepeda motornya. Pelan-pelan Ayu berjalan memasuki pekarangan rumah mertuanya. Dari teras, Ayu mendengar suara suaminya, mertuanya, kakak iparnya, dan suara satu orang wanita lain yang tidak asing. Saat hampir sampai di depan rumah mertuanya, Ayu melajukan sepeda motornya pelan-pelan. Lagi, Ayu melihat sepeda motor suaminya terparkir di depan rumah mertuanya itu. Sudah Ram, kamu ceraikan saja Ayu kalau dia sudah tidak mau lagi melayanimu. Benar-benar keterlaluan istrimu itu. Iya benar apa yang dikatakan ibu Ram. Sudah tidak bisa kasihan anak. Sudah tidak bisa kasih anak, tidak mau melayani suami lagi. Apa gunanya dia jadi istri? Jadi kamu bisa segera menikahi Cynthia. Iya mas, aku gak mau loh digantung terus seperti ini. Orang tuaku selalu menanyakan kapan aku menikah. Kalau mas tidak juga menikahi aku, orang tuaku akan mencarikan jodoh untukku. Ucap wanita yang Ayu perkirakan adalah Cynthia. Iya, aku akan menceraikan Ayu nanti di kontrakan. Aku juga lama-lama muak juga dengannya. Ceraikan saja aku sekarang mas, gak perlu menunggu di kontrakan. Ayu, semua yang ada di ruangan itu pun kaget. Bagus kalau begitu Rama, ayo ceraikan dia sekarang. Tapi bu, ucap Rama ragu karena sejujurnya dia masih mencintai Ayu. Tapi kenapa mas? Mas tidak mau menceraikan dia? Tanya Cynthia. Ceraikan saja aku sekarang. Perempuanmu itu sudah tidak tahan lagi ingin dinikahi. Ayu, ucap Ayu dengan wajah sinis. Kurang ajar kamu. Mas, dia sudah menghinaku, ucap Cynthia. Kenapa harus marah? Toh itu kenyataan kan? Memaksakan seseorang laki-laki untuk menceraikan istrinya hanya demi ingin dinikahi cepat-cepat. Perempuan apalagi namanya kalau bukan perempuan murah, ucap Ayu kembali. Jaga bicaramu Ayu, ceraikan aku sekarang mas, supaya aku bisa cepat pulang. Pulang kemana ha? Kontrakan itu kan Rama yang bayar, jadi kamu gak bisa dong tinggal di sana lagi kalau sudah cerai. Oh tenang saja Mbak Risa sayang, aku bisa pergi kemana saja. Rama, kamu dengar itu kan? Ayu, harusnya kamu tidak usah bersikap seperti ini, ucap Rama. Lalu aku harus baik-baik begitu menghadapi kamu dan keluargamu, mas. Baiklah kalau itu memang mau kamu. Loh, bukan mauku, tapi mas yang memang mau menceraikan aku. Jadi kamu tidak mau diceraikan, heh? Tanya Risa. Aku tidak mau minta cerai, tapi aku siap untuk diceraikan. Halah, ayo mas, kalau tidak mau aku mau pulang. Dan jangan hubungi aku lagi, ancam Cynthia. Rama menarik nafasnya kasar. Baiklah, Ayu Safira, mulai hari ini kamu bukan lagi istriku, ucap Rama. Alhamdulillah, sahut Ayu cepat. Tahu rasa kamu, ucap Risa sinis. Cynthia tersenyum penuh kemenangan. Ayu segera membalik badannya pergi meninggalkan rumah mantan mertuanya itu. Di lubuk hatinya yang paling dalam, Ayu merasakan sakit karena menikah dengan Rama memang adalah impiannya sejak dulu, namun akhirnya harus kandas juga.